Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Data, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kita kembali lagi dengan ngulik, ngobrolin asik seputar Himpunan Mahasiswa Sains Data bersama aku, Alivia, yang bakal nemenin kalian sebagai host bersama teman-teman ngulik kita hari ini. Nah sebelumnya nih kita harus kenalan dulu dengan teman-teman kita sebelum ngobrol-ngobrol berlanjut ya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Buat kakaknya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Sukmanegara dari Bendahara HMSD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Virginita Salsabil dari Humas Internal HMSD. Oke, apa kabarnya nih kakak semua? Alhamdulillah baik, sangat baik. Alhamdulillah baik. Baik dan berbunga-bunga. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya buat hari ini, buat sekarang ya nggak sibuk-sibuk banget, Nggak sibuk-sibuk banget ya. Kerjaan bendahara berarti nyantai ya? lagi aman. Lagi aman. Mas gimana nih? Pasti paling sibuk nih kayaknya nih ya. Dibilang sibuk banget ya iya sih. Sibukannya sih sekarang ini itu ngerjain mata kuliah, tugas-tugas, terus habis itu banyak undangan. Di bulan Juni ini itu banyak undangan. Oh gitu, berarti sedang di masa-masa sibuk-sibuknya nih ya Mbak Humas kita nih. Oke, kita langsung aja tanya-tanya nih buat Mbak Bendahara, Mbak Nabila dan Mbak Humas, Mbak Virgi. Kenapa sih kalian memilih jabatan sebagai Bendahara dan sebagai Humas? Siapa dulu yang mau jawab nih? Oke, silakan. Sebenarnya kalau aku nggak ada sih dari pengalaman ya, jadi bendahara tuh nggak ada. Ya cuma udah percaya diri aja gitu, mau deh coba gitu, mau coba jadi bendahara biar ya tahulah kerjaan bendahara tuh kayak gimana, apa aja kerjaannya. Oh gitu. Kalau untuk Humas? Kalau dari aku sendiri itu kenapa memilih Humas? Karena sebelumnya itu kata teman SMP itu katanya aku kan bingung ya, sebelumnya aku belum pernah ikut organisasi apa-apa. Terus aku tuh minta saran ke mereka, enaknya apa ya, masuk apa, tapi habis itu mereka itu jawab Humas aja, lumayan apa ya, dapat kenalan banyak kayak gitu, bisa kenal banyak orang, bisa lihat orang-orang banyak. Terus ya udah, maka dari itu kan ada kepanitiaan badminton tuh. Nah itu aku mulai nyoba ngaktifin diri di situ. Jadi mulanya Humas di situ juga. gitu ya. Oh. Terus waktu open rec HMSD, ya udah deh Humas lagi. Humas lagi gitu ya. Terus sebenarnya tuh job desk-nya tuh apa sih dari Humas dan dari Bendahara tuh apa sih job desk-nya? Dari aku dulu. Ya bisa. Job desk Humas sendiri itu yang terutama itu melakukan peminjaman barang atau ruangan gitu, alat-alat buat keperluan kegiatan HMSD. Lalu sebagai media jembatan gitu antara internal HMSD sama eksternal HMSD gitu. Oh gitu. Gimana? Ya buat bendahara sendiri ya umum sih, kayak mengelola keuangan kayak gitu, terus menyusun anggaran ataupun membuat laporan dana kegiatan. Sulit nggak sih ada di jabatan itu posisi itu? Ya sulit gak sulit sih. Sulitnya apa nih sulitnya? Sulitnya ya mungkin di pengeluaran sama pemasukan itu nggak balance gitu, nominal nggak sama ketika udah bikin laporan tuh, jadi kan kehambat gitu, apa aja nih yang kurang, kayak misalkan apa. Kalau misalnya tiba-tiba pas di laporan keuangan ternyata nggak balance tuh kayak tadi kata itu, gimana penyelesaiannya? Ya aku bertanya sih gitu ya. Minta pendapat juga ke ketua, aku seringnya nanya ke ketua HMSD tuh, ini harus gimana kayak gini, minta solusinya. Kalau misalnya pernah nggak sih ada akhirnya mau nggak mau jadi nombokin pakai uang sendiri karena ada yang kurang gitu? Kalau saat ini belum sih. Belum pernah ya, belum ada, alhamdulillah Ya, berarti. alhamdulillah. Kalau Mas gimana nih, apa kesulitannya? Job desk-nya dari Kesulitan. job desk-nya tadi sudah ya, kesulitannya jadi Humas apa? Kesulitannya sih kalau dari Humas itu harus selalu standby terus, kayak misalnya
disuruh apa gitu ngapain pasti harus satset gitu. Satu-satu. Iya, misalnya nih. ada acara apa gitu ya udah datang. Ya udah paling gitu. Iya. Oke, terus nih, menurut kalian kenapa sih orang-orang tuh harus memilih posisi ini sebagai humas atau bendahara kalau di organisasi? Kenapa teman-teman semua itu harus pilih humas sebagai pilihan pertama gitu dalam organisasi? Mungkin kalau teman-teman yang jarang keluar rumah atau yang pengen keluar rumah itu biar nggak nolep lagi, lebih baik teman-teman kita pilih humas aja karena humas itu mondar-mandir kemana-mana. Asik sih sebenarnya keluar rumah gitu daripada di rumah putek kayak gimana. Tapi ya kekurangannya mungkin lagi nugas tapi harus memenuhi tugas juga keluar. Gitu. Menurut Virginie, sebenarnya tuh jadi humas tuh perlu nggak sih berjiwa ekstrovert? Sebenarnya sih enggak sih, soalnya aku ekstrovert juga enggak sih. Enggak tahu juga sih aku apa ya, semi apa ya, introvert yang ekstrovert. Tapi maksudnya berarti teman-teman yang misalnya nih mikir aku orangnya introvert nih nggak sanggup jadi humas gitu, tuh menurut kamu gimana? Oh, kalau misalnya sendirinya itu merasa introvert itu malah harus apa ya, jadikan itu sebagai tantangan gitu loh. Oh, justru itu yang jadi faktor untuk masuk ya, malahan untuk memilih humas gitu ya, supaya jadi nantang diri sendiri gitu loh, gimana kita bersosialisasi sama yang lain gitu loh, harus lebih berani. Berarti harus pintar public speaking dong? Aku sih nggak pintar public speaking aku. Gitu. agak susah sih ngomong di depan banyak orang gitu, paling baru latihan sedikit. Jadi kalau misalnya lagi menjalin relasi dengan orang lain gimana selama itu? Menjalin relasi Kan perlu nih ada komunikasi gitu kan. Kalau misalnya orangnya sulit public speaking, kira-kira ada nggak tipsnya? Kalau tips sih di YouTube banyak ya. Kalau dari Mbak Virgi sendiri ini apa nih? Pasti kan ada tips khusus gitu ya. Tipsnya harus dibanyakin jam terbangnya sih. Oke. Jam terbangnya. Kalau misalnya kan dia belum pernah nih ke organisasi kayak Virgi gitu kan, terus baru pertama kali jadi humas gitu. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan nih, kan nggak bisa public speaking, terus juga baru pertama kali masuk organisasi gitu. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan pertama kali gitu sebelum memilih menjadi humas? Pertama kali yang paling penting itu adalah keberanian gitu. Keberanian. Untuk hasilnya mungkin buat apa ya gimana ya, hasilnya itu terakhiran itu buat pembelajaran. Nggak nyambung sih ya, intinya pokoknya gimana ya cara mengaturkan jadi bingung juga. Gak, nanti di-cut kameramen, nanti di-cut. Ulang dari mana berarti? Kamu minta diulang dari mana? apa tadi pertanyaannya? Gak tau, aku juga lupa, udah nyambung kemana-mana masalah. Aku nggak kuat nih, masih nggak Gimana? kunci kayaknya itu bakat terpendam lama. Aku jadi bingung juga mau nanya apa, gimana jadinya. Oh, diulang dari mana ya? Tadi apa sih? Aku juga bingung. Aku nggak nyadar ngomong apa. Itu tips-tipsnya. Kok untuk apa? Iya. Tadi nanya apa ya? Kenapa orang harus memilih posisi ini kan? Oh iya. Itu kamu tadi tips-tipsnya di Mas. Ya, orang yang misalnya belum punya pengalaman jadi humas itu gimana? Ya nanti dia ngekatnya gimana, editornya takutnya gak bisa, gak nyambung. Tahu-tahu aku bentar loh, ngomong apa tadi? Ngomong apa ya? MC aja mikir. Tips. Oh, ini dari yang public speaking itu nggak ulang dari extrovert. Iya benar. Dari yang extrovert tadi. Menurut Virginie, penting nggak sih orang yang jadi humas tuh harus orang yang berjiwa ekstrovert? Diulang lagi nih jawabannya. Iya. Aduh udah lupa deh. Penting atau enggak orang yang memilih humas itu harus berjiwa ekstrovert?
kalau misalnya kita introvert itu kan bisa diubah sedikit-sedikit kan biar belajar gitu, biar jadi ekstrovert gitu. Kan ada orang yang misalnya tadinya itu kayak misalnya introvert kelihatannya, padahal dirinya sendiri itu karena belum nyoba makanya belum tahu kalau dirinya sendiri itu ternyata punya jiwa lain ekstrovert. Nah terus misalnya untuk teman-teman yang mungkin mau kepikiran masuk ke humas tapi ngerasa dirinya introvert, mungkin Virgi ada tips and trick buat teman-teman apa sebelum masuk humas gitu, apa yang perlu dipersiapkan gitu? Tips and trick buat masuk humas sendiri, sebenarnya sih perlu kepercayaan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, terus keberanian, terus misalnya jangan takut mencoba sih, harusnya coba aja, nggak semenakutkan itu kok. Sebelum dicoba ya, kita nggak boleh Iya. berekspektasi berlebihan dulu berarti Iya. nih ya. Oke, kalau buat bendahara sendiri nih, apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum memilih menjadi bendahara? Ya pastinya ya harus jujur sih gitu ya, jujur, terus kitanya harus tanggung jawab juga, itu kan amanah gitu, kita kan megang keuangan gitulah istilahnya, jadi kita harus amanah, apa yang kita pegang tuh harus Ya harus teguh dengan kejujuran ya. Iya. Ini kan ngomong-ngomong soal kejujuran kan, apalagi megang soal keuangan nih, gimana caranya Nabila buat membangun kepercayaan pengurus-pengurus lain terhadap uang yang Nabila pegang gitu, supaya kita tetap percaya dengan Nabila, dengan semua. ya mungkin dari akunya keamanan. juga sih, harus pertama ya harus bisa bersosialisasi juga sama yang lain, terus harus sikapnya harus baik juga gitulah ya, Memberikan image yang baik nah gitu ya. gitu, agar ya biar orang juga kan percaya gitu sama aku gitu. Terus Oke. ya mungkin itu aja. Gitu aja. Nah terus menurut Nabila sendiri apa sih keuntungannya kalau kita ini jadi bendahara? Ya kita bisa teliti gitu, terus cermat dalam mengambil keputusan juga, terus bisa mengelola keuangan sendiri juga gitulah. Sangat berguna untuk anak kos gitu ya. Iya, betul. Nah kalau menurut Nabila sendiri, Nabila ini udah ini nggak sih, maksudnya dalam mengatur keuangan tuh udah sangat baik nggak sih? Terus orangnya memanajemen diri sendiri tuh udah baik nggak? Kalau untuk menilai diri sendiri nih? Oh, dari aku sendiri ya nggak baik-baik banget sih ya, tapi nggak ini juga. Ya tapi kalau membagi bisa sih, itu bisa menahan diri juga kalau nggak ini banget. Oke kan, Nabila tadi katanya sebelumnya belum pernah masuk organisasi ya. Nah kenapa nih tiba-tiba selama kuliah akhirnya memutuskan untuk masuk ke organisasi? Ya biar nggak jadi kupu-kupu aja sih di kampusnya, nggak kuliah pulang doang, jadi biar ada kesibukan lain juga gitu, biar nggak nolep-nolep amat Akhirnya selama sekarang- jadi anak rantau. Oh anak rantau nih ya, rantau pride. Ini nih, ada nggak tips untuk teman-teman yang lain yang mungkin mau masuk ke organisasi sebelum memilih menjadi bendahara tuh apa yang harus mereka persiapkan? Jadi bendahara itu nggak cuma ngitung duit doang ya, jadi kita perlu tahu resiko-resiko apa aja kalau jadi bendahara tuh. Apa tuh resiko-resikonya? Ya kayak megang uang kayak gitu kan, terus bendahara tuh apa aja gitu, dalam membuat laporannya juga harus kayak gimana, harus tahu lah gitu, tahu dulu dunia bendahara tuh kayak gimana sebelum jadi bendahara. Berarti harus ini nggak sih, ngerti soal laporan keuangan gitu-gitu? Ya nanti juga belajar sih, aku Belajar juga kan sendiri. iya, awalnya kan nggak tahu apa aja kayak gitu, terus dijelasin jadinya tahu, proses belajar aja sih, jadi mulai lagi. Jadi sebenarnya yang penting ada kemauan dong ya, nggak harus sudah pro baru kita baru bisa masuk ke organisasi itu. Betul. Oke, terus nih, menurut kamu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu selama menjadi pengurus di organisasi? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa ya? Apa ya? Apa aja? Kalau aku nggak ngerasa ini sih, ya mungkin orang-orang nggak tahu tuh menilai aku kayak gimana kalau kelebihan ya. Kalau aku nggak tahu sih apa kelebihan aku sendiri. Kalau kekurangan aku tuh pelupa orangnya.
Wah. pelupa. Bagaimana Udah itu dengan aja. nasib uang kita guys? Oh enggak, kalau keuangan makanya harus langsung. Kalau misalkan betul. kayak bayar uang kas harus langsung dicatat, atau enggak pengeluaran apa aja tuh harus langsung dicatat. Pernah nggak ada kejadian lupa nih dicatat terus kamu juga lupa tuh apa pengeluarannya gimana gitu, terus Tapi- ternyata di laporan akhir nggak balance. Oh enggak sih Nah. kalau gitu. Lupa pun langsung ingat gitu. Ah. Karena aku dicatat, nyatet juga. soalnya- Kalaupun nggak langsung dikerjain gitu ya, aku nyatet gitu. Ah. Catatan dulu baru dimasukin ke apa pengeluaran gitu. Oke. Buat Humas nih, kelebihan dan kekurangannya apa menurut Virgi sendiri Kelebihan kekurangan diri sendiri ya. sebagai pengurus di HIMA, terutama sebagai Humas? Eh, kelebihannya mungkin banyak kekurangan. Bentar. Gimana nih? Kekurangan apa aja kali ya? Ya. Apa? Kelebihan dulu. Oke. ya. Menurut Kelebihan aku sendiri yang menurut aku ya mungkin aku sedikit menyadari kalau aku tuh lumayan mudah bergaul. Terus habis itu kalau misalnya ada tugas apa gitu, aku itu langsung Cepat siap tanggap. gitu lah, cepat tanggap gitu ngelakuin tugas itu. Terus kalau buat kekurangannya itu otakku sulit berpikir kritis. Jadi kayak misalnya suruh ngajuin pendapat atau apa, ya ampun aku ngasih apa ya? Otakku jelek. Jadi lebih ikut keputusan orang lain. Iya, terus baru sadarnya itu belakangan. Oh ya seharusnya tadi aku kayak gini. Kenapa tadi nggak mau ngomong, nggak mau menjawab gitu? Tapi berarti Maksudnya baru sering nyesel kepikiran dong gitu. kalau misalnya kayak kita habis rapat gitu, terus akhirnya nggak kesampaian aspirasinya Virgi. Pernah nggak sih kepikiran kayak kenapa sih nggak dari tadi ngomong gitu? Iya, ya mau nyesel, ya udah terjadi ya. Gimana juga mau nyesel? Terima. Buat apa? Terima aja deh. Jangan kalau tahu kan kayak mau gitu. mengajukan lagi nih ke ketua. Ah, tadi saya ada ide begini gitu. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Belum ya. Terus nih kan kita sebagai pengurus juga sebagai mahasiswa kan ya. Pasti perlu dong namanya manajemen waktu yang baik gitu. Nah kalian ada nggak tips-tips manajemen waktu yang baik? Dari siapa dulu? Kalau dari aku sih ya, kalau waktu gue kan berjalan gitulah ya. Kalau misalkan ya mau ada kegiatan gitu, misalkan di hari-hari apa gitu, jadi aku lebih dulu nyelesain gitu tugas-tugas kuliah yang apa sebagian gitu diselesain dulu, apa yang harus diselesaikan dulu atau enggak tugas lainnya, baru di tugas di organisasi gitu, biar nggak keteter aja gitu. Tapi pernah nggak ngalamin keteteran nih semua tiba-tiba numpuk yang laporan keuangan, terus belum lagi ada ini ada itu, tugas-tugas kuliah lagi belum semuanya gitu. Pernah nggak? Paling tugas sih, tugas kuliah. Tugas kuliah ya. Itu aja. Kayaknya ini sambil curhat nih kalau tugas sih. Kalau untuk Virgi sendiri gimana? Apa tips manajemen waktunya? Tips manajemen waktu. Untuk tipsnya aku juga masih belajar ya. Apa ya? Yang penting misalnya kalau kita habis kegiatan di luar gitu, habis capek gitu, terus pulang kan sisa waktu kita itu jangan digunain buat scroll TikTok atau HP-an gitu kan, malah terdistrak ke HP gitu kan daripada mengerjakan tugas kuliah. Nah seharusnya aku tuh ngerjain tugas dulu langsung set gitu daripada scroll HP dulu, tapi aku malah scroll HP, jadi mungkin belum bisa jadi tips buat diri sendiri. Tips buat diri sendiri gitu ya. Berarti intinya matikan HP kalian guys. Oke lanjut nih. Menurut Virgi sama menurut Nabila juga nih, apa sih keuntungan yang didapat dari posisi yang kalian jabat saat ini? Ada nggak keuntungan yang terutama udah kalian rasakan gitu? Ya mungkin bisa lebih ini ya, manage waktunya tuh jadi teratur, jadi bisa tertata gitu. Terus ya teliti juga, terus melatih apa ya otak aku yang lemot ini lah, biar bisa ini berteliti kayak Lebih gitu. cepat gitu ya, fast respon gitu. Kalau Virgi sendiri gimana? Keuntungan
Ya, ikut jadi organisasi, menjadi Jadi humas, menjadi ikut humas. Keuntungannya bisa melatih diri sih sebagai pelatihan soft skill. Terus habis itu bisa lebih berbaur sama yang lain, bisa kenal banyak orang gitu. itu Itu ya sih keuntungan humas terutamanya itu bisa lebih kenal banyak orang, punya banyak membangun relasi gitu. Iya. Bener. Oke nih, oh ya gini, menurut Nabila sama Virgi, seberapa penting jabatan kalian kalau di dalam organisasi? Seberapa penting? Biasa aja, sangat penting atau penting Ya banget? penting sih, penting juga. Di Jadi dalam nanti organisasi. Iya, dalam organisasi. penting. Kenapa? Ya mungkin nanti bisa buat udah apa namanya, kalau misalnya kita terjun ke dunia kerja itu kan biasa ditanyain apa pengalaman gitu. Mungkin bisa buat ngelamar kerja juga, pengalaman yang kita pernah Gitu ya. dapat. Virgi, mungkin ada yang bertambahkan? Seberapa penting humas di dalam organisasi? Dalam organisasi untuk memberikan impact di kehidupan kita. Ya, buat di organisasinya juga seberapa penting sebagai jabatan posisi ini. Posisi humas buat, berapa penting itu di organisasi? Mungkin sangat penting lah ya. Kalau misalnya tanpa humas kan nggak ada yang jembatanin antara pihak eksternal sama internal gitu loh, bakalan keteteran gitu kalau nggak ada posisi humas sendiri. Oke. Terus aku tadi kepikiran apa lagi ya? Menurut kalian nih, sebenarnya organisasi tuh penting nggak sih diikutin? Atau kita sebenarnya ya jadi mahasiswa yang kuliah pulang aja tuh nggak masalah gitu? Penting. Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa pentingnya? 8. Virgi? 9. Wah, kalau misalnya nih disuruh pilih prioritas antara organisasi atau kuliah, kamu bakal pilih mana? Kalau buat sekarang mungkin 50-50. 50-50. Enggak, 60-40. Yang 60 yang mana nih? Yang 60 organisasi, kuliahnya 40. Kenapa begitu nih? Kira-kira apa alasannya? Gimana ya? Mungkin buat tahun ini sedikit fokus dulu sama organisasi daripada kuliahan gitu. Tapi ya tetap fokus, ya cuman memahamin matkulnya itu loh yang kayak sedikit menurun gitu. Oh, jadi sebenarnya menurut Virgi nih, organisasi tuh ngasih dampak yang positif atau negatif nggak sih sama perkuliahan? Tergantung kita menyikapinya gimana sih. Kalau untuk Virgi sendiri gimana? Kalau buat aku sendiri mungkin sedikit negatif. Kalau buat nilai matkul, soalnya memahamin kan butuh waktu banyak, Iya, tapi benar waktu sih. itu buat organisasi. Oh ya, berarti waktunya terbagi nih ya sebenarnya, jadi nggak maksimal pas di kuliah ya. Kalau buat Camila, Gimana? tadi yang nanya apa ya? Lupa MC-nya. Organisasi. ya. Itu Memberikan negatif atau positif itu dalam mata kuliah. Oh ya positif aja sih. Positif aja. Terus Nabila nggak ngerasa, maksudnya agak-agak keteteran atau terganggu kuliahnya dengan adanya organisasi ini, atau emang enjoy aja? Enjoy aja, dijalanin aja udah. Berarti ini Nggak merasa keberatan. pengalaman pertamanya sebagai orang yang berorganisasi itu masih bagus-bagus aja dong ya? Ya enggak pertama juga sih, aku juga berorganisasi ya dulu tuh, cuman ya emang nggak megang bendahara aja. Nah, berarti ini yang pertama kalinya sebagai bendahara. Iya. Tapi sebelumnya udah pernah berorganisasi gitu ya? Oke. Nah, untuk kalian nih mungkin tadi tips udah ya. Mungkin kalian bisa ngasih harapan apa untuk diri sendiri, atau untuk teman-teman pengurus yang lain, dan untuk HMSD juga. Kalau buat diri sendiri ya semoga nggak males, semangat terus, nggak mageran, terus ya nggak lupa lah gitu. Jadi harus cekatan gitu kalau udah kerja tuh langsung kayak gitu. Kalau untuk pengurus Kalau ada pengurus ya semoga
kompak terus lah gitu. Terus ya proker HMSD bisa lancar gitu, berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Untuk HMSD-nya. Untuk HMSD-nya ada mungkin? Sama aja sih ya. Baik-baik sih orangnya kalau HMSD mah ya. Semoga semakin Baik-baik baju, ya. semakin itu ya. Oke, kalau buat Virgi, apa nih harapannya untuk diri sendiri, untuk teman-teman pengurus yang lain, untuk HMSD-nya juga? Mungkin gak beda jauh sama Bila sih. Gimana? Harapan buat diri sendiri ya, semoga lebih baik lagi pastinya, lebih semangat, terus jangan misu-misu terus. Habis itu apa ya, bisa lebih berani lagi. Misu-misunya kira-kira kenapa tuh biasanya? Ya kalau misalnya ada tugas gitu baru muncul ting, yaudah langsung Oh, misu-misu. pesan gitu ya, Iya. pesan buat humas gitu ya. Ya paling misu-misu sebentar doang sih, biar dikeluarin aura negatifnya. Oh ya. Paling gitu. Oke, terus nih kalian kalau untuk teman-teman yang mau masuk ke Hima nih, kalian seberapa memberi nilai dari 1 sampai 10 rekomendasi untuk memilih jabatan seperti kalian? Rekomendasikan dari 1 sampai 10? 10. Oh, berarti pilihlah humas dan bendahara sebagai pilihan pertama dan kedua. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut nih ya. Berarti mindset soal kayak megang uang tuh bakal takut hilang atau nanti takut bakal ganti rugi. Itu tapi sebenarnya ada nggak sih kejadian begitu? Belum sih aku. Jangan. Jangan, belum. Aman. Aman gitu ya. Oke. Soalnya dicatat, apapun itu dicatat. Dicatat. Oh iya benar. Kirain maksudnya mau dicatat di amal perbuatan Oh, atid gitu. Kalau siapa tahu Serem banget. hilang gitu kan, nilep apa gitu. Oke, kita udah puas nih nanya-nanya. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke segmen kedua. Kita bakal main games Never Have I Ever Challenge. Jadi di sini rulesnya aku bakal ngasih pertanyaan. Terus dalam saat aku hitung 1 sampai 3, kalian bakal angkat papan yang tulisannya pernah atau nggak pernah sesuai dengan pertanyaan yang aku berikan. Nah nanti setiap kali kalian ngangkat papan yang tulisannya pernah, itu bakal bernilai 1 poin. Di akhir, yang poin pernahnya paling tinggi bakalan dapat hukuman di akhir segmen. Pernah ya. Oke, sudah siap? Siap. Nanti perlu di-cut lagi. Oke, ini papannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah kalian ngerasa nyesel memilih jabatan ini? 1, 2, 3. Oh, nggak pernah. Ini kayaknya yang ini paling teladan dua-duanya nih, antara humas dan bendahara nih ya. 2 periode. Hashtag 2 periode. Pertanyaan kedua. Pernah kepikiran untuk berhenti di tengah periode atau tidak? 1, 2, 3. Sangat teladan bendahara humas kita ini guys. Untuk pertanyaan selanjutnya, mana hilang? Pernah nggak pernah lupa bayar uang kas? 1, 2, 3. Wah, ini kayak bau-baunya seri lagi nih berdua nih. Oke, langsung lanjut lagi. Pernah nggak pernah sengaja bolos rapat? 1, 2, 3. Oh, ini pertanyaan mirip lagi nih. Pernah nggak pernah terlambat datang ke rapat HMSD? 1, 2, 3. Kalau rapat enggak? Kalau Paling PPH. paling pertemuan ya. Rapat PPH ya sama. Wah, ini berarti waktu masuk rapat dong ya. Oke, lanjut lagi. Ini berarti masih kosong-kosong nih ya. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau nggak pernah memblokir WA pengurus lain karena kesel misalnya ada miscommunication nih? 1, 2, 3. Kok tahu sih? Siapa? Wah, ternyata humas. Ini kenapa nih? Karena miscommunication atau mungkin ada alasan lain? Enggak, karena reseh aja sih. Oh. Foto diblokir itu. Tidak jangan ya Mbak. Sekarang tapi udah Udah sebentar doang. Rame
Oke, berarti udah selesai masalahnya guys ya. Terus pernah nggak pernah bolos kelas karena sibuk organisasi? 1, 2, 3. Oh, masih nggak pernah. Ini karena masih bulan-bulan pertama kita menjabat ya guys ya. Oke. Pernah atau nggak pernah pura-pura susah dihubungin? 1, 2, 3. Pura-pura susah. Ya. Susah dihubungin. Susah dihubungin. Oh, masa? Siapa tahu misu-misu nih kan, humas nih kan. Ih, kenapa nih disuruh apa lagi nih gitu. Gak pernah, benar yakin? Mungkin pernah ya tanpa disadari. Langsung diputar lagi sama dia. Tapi kita capek aja sih. Habis doang lagi. Oke. Jadi nih 2-0 ya. Lanjut. 2-0. Iya. Pernah atau nggak pernah kesulitan bagi waktu antara kuliah dan organisasi? 1, 2, 3. Semua sepertinya pernah sih, saya juga pernah. Berarti 3-1. Lanjut nih, pernah atau nggak pernah kena tegur ketua atau pengurus yang lain? 1, 2, 3. Nah, dipikirkan dulu kalau gitu, kita tunggu ya sampai 2 iklan lagi lah. Udah, Kayaknya pernah. Kalau Ada cuma lu. teguran, ya maksudnya kena tegur gitu, pernah atau enggak? Kayaknya mungkin tanpa disadari pernah sih, tapi aku lupa. Oke, jadi diangkat Karena kapan ya? masih Diangkat. baru. Jadi pernah atau enggak pernah? 1, 2, 3. udah pasti pernah. Oke. Ada lagi nggak ya? Ini karena ya. Pernah atau nggak pernah cinlok sama pengurus sendiri, pengurus lain di HMSD? 1, 2, 3. Apakah kalian tidak berbohong, guys? Penonton lagi Wah, ternyata. Itu hanya gosip guys. Gak pernah. Nggak pernah. Baiklah, sekarang tinggal Percaya, diserahkan percaya. kepada Yang Maha Kuasa dan Yang kepada mau mereka. Berarti pernah. Enggak. Enggak. Jadi gimana keputusannya? Apakah diterima atau tidak pernyataannya? Gak pernah, enggak. Enggak. Sudah kita anggap Tidak. aja tidak ya, untuk menjaga keutuhan dan ketentraman di ruangan ini, oke? Jadi skor akhirnya tadi si Virgi 4 ya? 3, 4. Nabila 2. Nggak ada yang hitung ini. Iya, 4-2. Ya kan? Editor nanti tolong ditulislah, saya lupa soalnya MC-nya ya, mohon maaf ini. Staffnya pada keluar semua. Langsung aja berarti kita cari hukumannya. Enggak macam-macam enggak. Enggak, ini aman. Santai kok, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Davi. Oh alah. Puji partner ngulik kalian hari ini. Oke. Jangan terbang. Oh, enggak. Jujur aja. Jangan nanti pulang-pulang jangan jadi tapi agak menakutkan ketua pelangi tuh. Puji partner ngulik hari ini. Beri 3 pujian. 3 pujian. Oke, Mas Raffi. Nabila orangnya gemoy. Masya Allah. Ya terus. Bil jangan terbang. Definisi gemoy itu kayak mana mbak? Main. Oh lucu. Oke. Lanjut. Terus Nabila orangnya baik hati. Amin. Terus orangnya bersih hati. Oh. Bersih. Rajin mandi. So slay. Sangat anggun berarti ya, sangat anggun so slay. Udah. Oke, thank you. Udah nih, nggak ada lagi yang bertambahin. Siapa tahu masih mau memberikan pujian bertubi-tubi. Ya jadi Ntar terbang gitu ya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua gimana nih ngulik kita hari ini? Semoga ngulik hari ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian mengenai Hima Sains Data. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar Hima Sains Data, bisa langsung mengirimkan pertanyaan kalian ke lewat Instagram kami yaitu @hmsd.ittp, atau kalian juga bisa bertanya atau berbincang langsung dengan kakak-kakak ngulik kita hari ini. Langsung ke Instagramnya apa? Bilala. @virgies VIRGIEEYS. Bisa langsung di follow nanti Instagram mereka. Dan aku rasa udah cukup sampai sini untuk ngulik kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di ngulik-ngulik selanjutnya. See you Sobat Data.